maaf selama ini ayat ini jangan ditutup-tutupi. Wah ini Ustaz Ibrahim, ya itu tugasnya langsung di bukan saya. Ini kita bukaan supaya apa, umat ini semakin tercerahkan gitu. Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa lagi di channel ini. Bagaimana kabarnya teman-teman sekalian? Doa dan harapan saya, saudara yang menyaksikan video ini dalam keadaan sehat-sehat ya. Amin. Ya, saudara, beredar luas di media sosial, ada seorang ustadz yang cukup berani dia teman-teman, menurut saya. Karena dia berani mengkritisi tentang Islam. Saya kaget ketika menonton video ini teman-teman. Karena jarang sekali ada ustadz yang seberani ustadz ini. Dan ustadz ini juga katakan bahwasanya orang Islam harus terbuka, jangan kayak katak dalam tempurung. Dia juga katakan non-Islam pasti masuk surga. Hehe, ustadz ini sangat luar biasa, sangat berani dia teman-teman. Dan dia juga berani tantang diskusi pakai dalil teman-teman. Hehe, ya, jadi apa yang dikatakan ustadz ini berbanding terbalik dengan para polemikus Islam yang mengatakan bahwa surga itu hanya milik Islam, bukan agama lain. Kaget saya teman-teman. Jadi teman-teman sekalian, kita nonton saja dulu videonya yang diupload oleh saudara kita Risan Channel berikut ini. Ustadz seperti ini cukup langka di Indonesia karena dia berani berbicara tentang Islam, dia berani mengkritisi tentang Islam, bahkan dia juga cukup open-minded dan terbuka terhadap pengajaran-pengajaran di luar agama Islam. Dan ini berbanding terbalik dengan banyaknya para polemikus ataupun ustadz-ustadz yang selama ini banyak sekali mengurusi ajaran agama Kristen, mengutak-ngatik isi Bible atau Alkitab, dan mereka melakukan semua itu dengan penafsiran sendiri yang tidak bertanggung jawab. Oke, langsung aja kita simak seperti apa video ustadz ini. Pemirsa sekalian, rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang non-muslim masuk surga. Ini tema yang agak sensitif, namun harus kita terima ya, atas dasar open mind, membuka pikiran kita agar jangan sampai kita ini terkungkung dalam salah satu wadah ya, bagi kata dalam tempurung, sehingga kita tidak melihat perkembangan di luar jangkauan yang selama ini kita tekuni, jalur yang kita jalani selama ini. Baik, tema yang ingin dibicarakan oleh Ustadz ini yaitu bicara tentang non-muslim itu masuk surga ya. Dan ini berbanding terbalik ya dengan banyaknya ustadz-ustadz yang sering sekali mengklaim bahwa tidak ada keselamatan di luar daripada Islam, dan mereka menganggap bahwa hanya Islam satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah, dan hanya Islam sajalah satu-satunya agama yang layak ataupun pantas masuk surga. Oleh karena itulah ustadz ini dia berani mengatakan supaya umat Islam itu jangan tertutup, jangan seperti katak yang ada di dalam tempurung yang akhirnya pengetahuannya tidak berkembang, dan dia menasihatkan supaya umat Islam itu open-minded, jangan mau tertutup dan puas dengan ajaran yang selama ini mereka pelajari sendiri, lalu mereka menolak ajaran-ajaran di luar agama mereka, sehingga tidak ada terjadi perbandingan ya, dan mereka pun akhirnya tertutup akan kebenaran-kebenaran yang ada di luar agama Islam. Jadi apa yang disampaikan oleh Ustadz ini sebenarnya merupakan himbauan kepada umat muslim itu sendiri ya. Tetap sebagai umat Islam harus berkeyakinan, percaya diri bahwa inna dina indallahil Islam, namun tetap mau menerima seperti ini ilmuwan terbaru, karena memang sesuai yang didahulukan oleh Rasulullah Muhammad SAW, walabul ilmi minal mahdi lal lahdi, mencari ilmu itu tiada batasnya, dari mulai turun dari ayunan sampai masuk ruang kuburan. Jadi saking banyaknya ilmu gitu, saking luasnya ilmu, sehingga jangan sampai kita terkungkung pakai kata dalam tempurung. Saudara-saudariku rahimakumullah, selain umat Islam, umat agama lain, termasuk orang-orang Yahudi yang beredakat keyakinan la ilaha illallah Musa Rasulullah, orang-orang Nasrani yang berkaidah la ilaha illallah Isa Rasulullah, begitu juga orang-orang agama lain sebelumnya. Ada Hindu, ada Buddha, ada Zoroaster, ada agama Jawa ya, agama kejawen ya, itu juga masuk surga.
Jadi kita tidak perlu egois, karena surga ini luas. Jangan kita pilih sendiri. Terlalu sempit lah surga itu nanti kalau hanya untuk milik kita saja. Iya, saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Ustadz ini. Jangan egois kalau kita bicara tentang surga. Harusnya umat manusia itu menolong orang lain, menuntun orang lain supaya mari kita bisa sama-sama pergi ke surga, bukan malah menjerumuskan orang lain atau bahkan mengutuk orang lain supaya mereka pergi ke neraka. Karena surga itu bukan milik satu agama, bukan milik satu golongan tertentu. Jadi kalau ada orang yang berani mengklaim bahwa surga itu adalah milik satu agama dan milik satu golongan, ini orang perlu belajar lagi. Dan orang-orang seperti ini pasti adalah orang-orang yang egois. Jadi di dalam perspektif ajaran agama Kristen sendiri pun surga itu bukan milik satu agama atau satu golongan karena sifatnya universal. Di dalam Yohanes 3:16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi siapapun yang percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupnya bisa dipastikan bahwa dia akan menerima hidup yang kekal. Dan klaim seperti ini, jaminan seperti ini hanya Tuhan Yesus sendiri yang berani menyatakannya. Karena dia adalah Allah yang berhak untuk menyatakan itu secara pribadi. Nah, apakah Ustadz ini ngawur atau bagaimana ya? Yang membuat seperti itu bukan saya, Gusti Allah sendiri. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 62, ini ayat yang tidak pernah dimansuh oleh ayat manapun di dalam Al-Quran atau dimansuh oleh hadis apapun redaksinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila shalihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang yakin, orang-orang yang percaya, dan orang-orang yang memeluk agama Yahudi, serta orang-orang yang memeluk agama Nasrani, dan orang-orang Syafi'i, agama terdahulu. Asalkan apa? Barang siapa di antara mereka yang percaya kepada Allah, kepada Tuhan, kepada Yahweh, kepada Gusti yang akan jagat, kepada Sang Yang Widi, atau bahasa apapun lah versi mereka, sesuai dengan bahasa-bahasa mereka, dialek-dialek mereka. Bukan Tuhan Sang Pencipta alam. Ya. Kalau kita punya Asmaul Husna 99, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, Ar-Rahim, Al-Muhaimin, Al-Jabbar, Al-Quwat, dan seterusnya itu. Ya. Dan siapa percaya kepada Tuhan, kepada Allah, kepada Sang Yahweh, kepada Sang Yang Widi, kepada Allah, kepada Gusti Pangeran, dan percaya akan adanya kehidupan setelah kematian. Yaumul akhir itu bisa dikatakan akhirat, tetapi ini adalah hari waktu di mana kita akan hidup lagi setelah kematian kita. Itu yaumul akhir. Baik, saya menghargai ya perspektif Ustadz ini mengenai pandangannya yang mengatakan bahwa siapapun bisa masuk surga asalkan percaya kepada pribadi yang tadi disebut sebagai Allah, sebagai Yahweh, atau apapun itu sebutannya dalam tiap-tiap agama. Dan dari sini saya bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa sepertinya Ustadz ini dia memiliki pandangan yang pluralis ya. Dan dia menganggap bahwa semua sesembahan itu pada dasarnya sama saja, hanya beda dialek ataupun beda sebutan. Tapi tidak akan semudah itu, karena pada intinya setiap sesembahan masing-masing agama ini mempunyai historis yang berbeda, mempunyai ajaran yang berbeda di dalam kitab sucinya masing-masing. Oleh karena itu kita sebagai umat beragama harus dapat menganalisa dengan baik, ya, mencari tahu dengan baik, baik itu secara data, historis, biblikal, secara ajaran kitab suci, semuanya itu harus kita pelajari sehingga kita bisa menarik sebuah kesimpulan, mendapatkan sebuah kesimpulan Allah yang mana ini yang benar-benar menjadi Allah yang layak disembah, Allah yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan, baik itu dari segi ajaran, historis, dan sebagainya. Percaya kepada Allah dan adanya kehidupan setelah kematian, dia mau berbuat baik, dia mau beramal soleh kalau menurut kita. Kalau menurut mereka berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua, menghormati tetangga kanan kiri depan belakang, menolong orang-orang miskin, fakir, menyantuni anak-anak yatim, ya kan, menolong sesamanya dengan pekerjaan, ya, bantuan, ya, perhatian, ya, banyak amal soleh banyak, termasuk ya bekerja keras mencari uang, ya, mencari harta, amal solehnya sebagai pejabat yang melayani rakyat, ya.
dan seterusnya. Wa amila sholihan. Maka falahum ajruhum inda rabbihim. Jadi mereka itu ada pahala dari sisi Tuhan mereka. Iya, mungkin kalau di dalam perspektif agama Islam ya, memang ada yang disebut sebagai pahala. Jadi seseorang layak masuk surga itu juga bisa dihitung dari bagaimana amal soleh serta pahalanya ya. Tetapi perlu kita kritisi ya bahwa di dalam konsep ajaran agama Kristen tidak ada konsep pahala seperti itu ya. Karena kita ini kan sudah diselamatkan karena anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus. Jadi bukan diselamatkan karena perbuatan baik. Justru perbuatan baik, amal soleh, pahala itu kita lakukan bukan dengan tujuan supaya kita masuk surga. Tetapi kita lakukan karena kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus sudah memberikan anugerahnya kepada kita, menebus kita dari dosa-dosa kita, sehingga orang-orang yang sudah menerima keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus ini, artinya hidupnya tidak lagi egosentris. Artinya hidupnya adalah hidup yang bersyukur kepada anugerah Tuhan. Sehingga hal inilah yang mendorong ya pribadi-pribadi yang percaya kepada Yesus Kristus untuk melakukan kebaikan, untuk berbuat kebaikan, menolong orang, sebagainya. Jadi ini bukan sebuah alat untuk menyogok supaya masuk surga, tidak. Tetapi perbuatan baik kita adalah sebagai ucapan syukur, ungkapan rasa terima kasih kita kepada Tuhan, karena Tuhan sudah baik kepada kita, memberikan anugerah kepada kita, maka sudah selayaknya saya juga harus menyalurkan kebaikan Tuhan ini kepada orang lain. Supaya apa? Supaya orang lain juga bisa merasakan kebaikan Tuhan lewat apa yang telah saya perbuat. Jadi itu konsep di dalam kekristenan. Pahala tidak dapat menyelamatkan manusia, karena yang dapat menyelamatkan manusia hanya satu, yaitu karya Tuhan Yesus di atas kayu salib yang sudah memberikan kepada kita anugerah keselamatan, sehingga ketika kita sudah mendapatkan anugerah itu, kita pun didorong untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan sesuatu yang baik kepada orang lain. Jadi kita tidak perlu egois ya. Mohon maaf, selama ini ayat ini jangan ditutup-tutupi. Maaf, selama ini ayat ini jangan ditutup-tutupi. Wah, ini Ustaz itu ya itu menjadi kebenaran saya. Ini kita bukan supaya apa? Umat ini semakin tercerahkan, gitu. Semakin cerdas, gitu. Semakin cerdas. Ini bisa booming sampai ke seluruh dunia nantinya ya. Saya akan siap masalahkan dengan dialog-dialog yang berdasarkan dalil. Ya. Saya berbicara fakta. Jangan teori saja. Falahum ajruhum inda rabbihim. Mereka berbuat baik itu juga dapat pahala. Dapat pahala. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Dan nanti setelah dia mati, dia dibandingkan lagi di bumi ini, dia akan hidup yang makmur, tidak perlu takut, tidak perlu susah gundah payah dalam hidupnya. Ya, kalau semakin saya perhatikan argumentasi Ustadz ini ya, semakin kemari, sepertinya saya juga melihat Ustadz ini dia mempercayai konsep reinkarnasi ya. Jadi katanya tadi kalau seseorang sudah mati, lalu dia dibangkitkan kembali di dunia ini, dia akan hidup lagi, ya menjadi orang yang makmur, menjadi orang yang lebih baik lah. Dan sepertinya Ustadz ini memang mempercayai konsep reinkarnasi ya, dan ini tentunya berbeda dengan ustadz-ustadz lain yang mungkin di dalam Islam tidak ada yang namanya reinkarnasi seperti itu ya. Jadi seperti yang saya katakan di awal tadi, ustadz ini sepertinya adalah orang yang pluralis ya. Makanya dia juga menganggap bahwa semua agama itu sama-sama baik, sama semua gitu, sama-sama nanti kita akan masuk surga. Lalu kalau kita melihat dari perspektif iman Kristen, tentu tidak ada konsep reinkarnasi seperti itu ya. Atau kehidupan kembali di dunia setelah kita mati dan kita menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang lebih makmur, tergantung daripada pahala kita atau perbuatan kita di kehidupan kita yang lampau. Jadi tidak ada konsep seperti ini dalam kekristenan, karena setiap orang hanya memiliki kehidupan sekali ya di dalam dunia, dan nanti ketika kita sudah meninggal kita akan dihakimi menurut perbuatan kita masing-masing, dan Tuhan Yesuslah yang akan menentukan kemana tempat kita selanjutnya, apakah itu di surga bersama-sama dengan Tuhan Yesus atau di neraka karena kita tidak layak dan tidak percaya serta menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi itu perspektif di dalam kekristenan. Ini janji Allah. Surat Al-Baqarah ayat 62. Jadi jangan wah Ustaz ini pakai tafsir. Ini ayat yang muhkamat tadi. Itu Ustaz lihat. Ini itu saya waktu masih mondok. Saya lebih percaya kitab kuning daripada Al-Quran. Saya selalu dijauhkan dari Al-Quran. Karena apa? Saya harus memakai itu dari kitab kuning. Kenapa?
itu ada yang mukamat, ada yang mustahil. Oke, kalau mustahil ya kita tahu tafsirnya. Kalau mukamat kan sudah jelas, gitu loh. Kenapa harus dibikin tidak jelas? Itu janji Allah. Buktinya saat ini, ya kan, yang makmur hidupnya, yang bahagia, ya, hatinya, di kehidupan sekarang ini, di surga sekarang ini, mayoritas mereka. Nah, di bagian ini Ustadz ini bahkan dia berani mengklaim bahwa surga nanti mayoritasnya justru adalah orang-orang non-muslim katanya. Dan dia bahkan menyertakan dalil-dalil di dalam kitab sucinya. Dan saya pikir kalau ada umat muslim yang keberatan dengan statementnya Ustadz ini, ya silakan dibantah ya. Tadi katanya dia siap untuk melakukan dialog asalkan dibantah dengan dalil katanya. Apakah mereka non-muslim itu tidak Islami? Justru mereka perilakunya, peradabannya itu lebih Islami daripada kita. Islam kepada kita, mereka menghormati orang lain. Ketika mendapatkan pencerahan ilmu terbaru, informasi seperti saya, dia perhatian, tidak langsung alahan. Kita biasanya begitu. Kita menyepelekan, sering menyepelekan hal-hal yang kecil itu. Padahal ilmu yang tinggi, ilmu yang besar itu dimulai dari informasi ilmu yang kecil-kecil, yang sepele-sepele itu. Kemudian saya mereka selalu an-nadul batu minal iman, menjaga kebersihan, standarnya, hidup yang layak, yang sehat itu seperti apa. Mereka lebih mensyukuri nikmat Allah daripada kita, gitu loh. Daripada saya yang dengan lebih tahu akan kapasitas panjenengan sendiri. Tapi saya secara global ya, justru standar hidup layak bahagia sekarang ini banyak diraih oleh negara-negara yang non-muslim. Ada satu penelitian World Happiness Report itu setiap tahun. Tahun 2022 ini negara yang penduduknya rakyatnya paling banyak di dunia itu ada 5 besar dan 20 besar. Indonesia itu nomor 87. Indonesia nomor 87. Saya sebutkan satu persatu ya. Negara yang rakyatnya paling bahagia dan sejahtera makmur sentosa itu satu negara Finlandia. Nomor 2 negara Denmark. Nomor 3 negara Islandia. Nomor 4 negara Swiss yang kemarin anaknya Ridwan Kamil Gubernur Jabar itu masih dicari sampai sekarang hanya di sungai Swiss itu ya. Dia mau kuliah ke sana survei dulu. Yang kelima negara Belanda. Dulu negara Belanda itu pernah menjajah kita, lalu mereka mengambil negara Kertagama dari Nusantara kita ini diadopsi ke sana, malah dikembangkan di sana menjadi negara yang makmur bahagia. Standar kebahagiaannya ini dari sudut mana? Dari sudut harapan hidup sehat sampai umur panjang 88 tahun. Ini 80 sampai 88 tahun harapan hidup sehat dan umur panjang. Kenapa? Jaminan sosial semuanya tersedia oleh pemerintah diperhatikan di sana itu. Iya, pada bagian ini saya setuju 100% ya dengan apa yang dikatakan oleh Ustadz ini. Dan saya rasa dia juga sangat objektif dengan membandingkan negara-negara non-muslim dengan yang muslim. Itu ternyata secara peradaban, negara non-muslim itu jauh lebih maju, jauh lebih makmur, bahkan jauh lebih bahagia. Dan itu berbeda dengan negara-negara Islam ya, yang kita tahu lah sekarang ya. Masih banyak hidup di bawah garis kemiskinan, bahkan hidupnya juga tidak bahagia. Bahkan ada negara-negara Islam yang justru mereka saling perang, saudara. Nah, dari sini saja kita sebenarnya sudah bisa mengambil kesimpulan ya. Karena di dalam kekristenan, kita bisa mengenal buah itu dari pohonnya. Bahkan juga dikatakan bahwa ajaran yang baik pasti menghasilkan buah yang baik. Jadi dari sini aja kita sudah bisa menilai gitu loh. Ajaran mana yang baik, ajaran mana yang tidak baik. Karena ajaran yang baik pasti akan menghasilkan buah yang baik. Sebagaimana tadi disebutkan, banyak negara-negara maju itu justru adalah negara non-muslim yang dimana standar hidup kebahagiaan mereka itu luar biasa. Mereka juga makmur luar biasa, bahkan juga mereka itu hiduplah layak gitu. Dan kenapa mereka bisa merasakan hal seperti ini? Karena mereka mempunyai ajaran yang baik. Ya, teman-teman sekalian, demikian cuplikan video ini. Tanggapan yang sangat luar biasa dari saudara kita Rizal Channel. Semoga menambah iman dan wawasan kita ya teman-teman. Sebelum kita akhiri video ini, saya mau bagikan bagi kita semua sebuah ayat firman Tuhan yang sangat luar biasa teman-teman, yang terambil dalam kitab Yohanes 11 ayat 25-26, yang berbunyi demikian. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Ya, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat, menambah iman dan wawasan kita ya.
Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Salam.